welcome to Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor ke-10 di channel Malam. Cerita ini gua dapet dari seorang penjaga warung nasi. Jadi cerita ini tuh terjadi di sebuah daerah yang mohon maaf banget gue nggak bisa sebutin nama daerahnya di mana. Intinya dulu gue sempat tinggal beberapa waktu lah di daerah itu karena ada urusan. Nah, si penjaga warung nasi ini dia tuh orangnya ramah banget. Jadi gue zaman dulu tuh waktu tinggal di sana, gue sering banget makan malam itu nongkrong di situ. Jadi nggak cuma makan doang, makan sambil ngobrol-ngobrol. Sebut aja namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini orangnya asik banget dan kalau diajak ngobrol tuh ada aja obrolan yang bisa dibahas sama dia. Sampai pada suatu hari, entah gimana awalnya kita jadi ngebahas cerita-cerita horor. Karena gue sendiri juga kayak yang mungkin kebanyakan dari kalian udah tahu, yang udah ngikutin Malam juga pasti udah tahu, gue banyak banget punya pengalaman horor di hidup gue. Entah yang gue alami sendiri, atau yang keluarga gue alami, atau yang gue dapat dari teman-teman gue. Jadi gue mulai cerita-cerita tuh sama dia, Pak, saya pernah ngalamin pengalaman horor ini, saya pernah ngalamin pengalaman horor itu. Nah, dia ngebales waktu itu. Di sini juga pernah ada kejadian horor yang terjadi, Mas, kata dia. Jadi, warung makannya si Pak Bambang ini, tepatnya itu ada di seberangnya dari sebuah rumah sakit daerah di situ. Jadi ada sebuah rumah sakit daerah yang kayaknya sih udah lama banget. Kayaknya dari gua belum lahir, rumah sakit itu udah ada. Soalnya rumah sakitnya bisa dibilang tua lah. Jadi bangunannya itu masih bangunnya itu kelihatan banget lah gitu kalau itu bangunan lama. Karena di daerah itu ada banyak rumah sakit yang lain dan lebih modern, lebih bagus. Rumah sakit ini tuh kelihatan rumah sakit tua, rumah sakit lama lah gitu. Posisi si warung nasi ini tuh berseberangan jalan. Jadi si rumah sakitnya tuh ada di pinggir jalan yang besar banget. Seberangnya itu ada satu gang kecil yang isinya tuh banyak warung nasi di situ. Jadi biasanya pekerja-pekerja rumah sakit, entah itu security, nurse, atau mungkin dokter-dokter muda, biasanya mereka kalau makan siang atau makan malam, itu pada ngumpul di sana. Nah, si Pak Bambang nih cerita, Mas tahu nggak kalau dulu, nggak lama banget sih, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, rumah sakit ini tuh pernah kebakaran hebat katanya. Jadi di rumah sakit itu pernah terjadi sebuah kebakaran yang entah apa penyebabnya ya. Intinya kebakarannya itu cukup besar lah, sampai ngehangusin mungkin lebih dari 90% bangunan di rumah sakit tersebut. Dan bahkan waktu untuk memadamkan yang dibutuhkan sama pemadam kebakaran tuh lama banget. Dan kejadiannya itu malam hari. Ngerinya adalah saat rumah sakit itu kebakaran, ini agak prihatin juga sih, karena nggak semua pasien berhasil diselamatkan. Masih banyak pasien-pasien yang mungkin kritis dan nggak bisa kabur sendiri, yang terjebak di rumah sakit itu dan akhirnya ya kehilangan nyawa mereka karena terperangkap di ruangan yang penuh dengan kobaran api. Dan banyak juga di sana jasad-jasad di ruangan mayat ya, di ruang mayat itu yang ikut gosong terbakar. Intinya kebakarannya segede itu sampai warga di sana dan para pemadam kebakaran itu nggak sempat lah untuk nyelamatin semua orang. Kebakaran yang hebat banget. Nah, sesaat sebelum kebakaran itu terjadi, itu terjadinya tengah malam. Sesaat sebelum kebakaran itu terjadi, ada satu kejadian mistis yang terjadi persis di rumah sakit tersebut. Dan, sorry ya, ini gue agak keringetan karena AC gue lagi mati. Jadi ada sebuah kejadian mistis yang terjadi di sana sebelum kebakaran. Dan kejadian mistis ini tuh disaksikan sama hampir semua penjual-penjual nasi di barisan itu. Jadi kan warung nasinya tuh banyak gitu. Ya semacam kayak kantin outdoor gitulah yang nggak official. Itu mereka semua tuh pada ngeliat kejadian mistis ini. Dan kejadiannya itu creepy banget. Jadi si kebakaran itu terjadinya kemungkinan sekitar jam 11 sampai jam 12 malam.
Nah, sekitar jam 7 malam, ada sesuatu yang terjadi. Walaupun rumah sakit ini itu persis ada di depan jalan besar, tapi jalan besar ini itu bukan jalan utama. Jadi kalau misalnya udah malam, nggak begitu banyak orang yang lewat di area jalan itu. Cukup sepi lah, bahkan bisa dibilang motor atau mobil tuh cuma lewat beberapa menit sekali, ada lewat satu. Ntar sepi lagi, kosong jalannya, lewat satu lagi. Intinya itu tempat nggak rame, nggak bener-bener di pusat kota. Sekitar selesai waktu maghrib, jam 7 lah. Itu semua orang yang ada di situ, orang-orang yang makan di warung nasi, penjual-penjual warung nasi, itu sempat tiba-tiba tertegun diam semuanya bareng-bareng. Bareng-bareng diam gitu. Kayak ada suatu energi besar, ada suatu vibes yang mereka rasain, satu perasaan tertentu yang ngebuat mereka semua tuh diem barengan, diem itu tiba-tiba. Ada angin yang berhembus dan udah semuanya kayak cuman diem lihat-lihatan aja. Nggak lama dari situ mereka diem lihat-lihatan. Entah kenapa semua orang ini, si penjual, si pelanggan, itu seolah-olah tertarik pandangannya untuk ngelihat ke arah rumah sakit tersebut. Nah, posisinya kalau di rumah makannya warung nasinya si Pak Bambang ini, dia kalau mau ngelihat ke arah rumah sakit itu, rumah sakitnya ada di sebelah kiri. Jadi ini gang kecil di depan warungnya dia. Terus di sebelah kirinya itu bisa ngelihat ada jalan utama yang gede, jalan raya gitu. Nah, rumah sakitnya itu ada di seberangnya sana. Jadi dia lagi ada pelanggan juga malam itu. Tiba-tiba diam, terus semuanya kayak barengan aja gitu, ngelihat ke arah kiri, ke arah rumah sakit. Nah, kebetulan kalau dari arah warung makannya mereka itu dan ngelihat ke arah rumah sakit, itu tuh langsung pintu gerbang utamanya rumah sakit. Mereka ngelihat ke kiri. Dan saat mereka ngelihat ke kiri tuh keadaan rumah sakit tuh lagi sepi. Lagi nggak ada security yang mondar-mandir, lagi nggak ada perawat yang mondar-mandir. Intinya mereka nggak ngelihat satu orang pun di sana. Tiba-tiba mereka semuanya, termasuk para pelanggannya, itu ngelihat ada satu sosok pocong dari arah dalam rumah sakit. Jadi dari arah pintu lobinya itu lompat keluar pelan-pelan menuju ke arah gerbang utama untuk keluar ke arah jalan. Dan saat diperhatikan, ternyata nggak cuma satu pocong aja. Di belakang pocong itu ada sosok pocong yang lain. Dan semakin mereka maju ke depan, semakin kelihatan di belakangnya ada sosok pocong lain lagi. Jadi seolah-olah ada kumpulan pocong yang lagi baris keluar teratur pelan-pelan dari pintu lobi rumah sakit menuju ke gerbang utama. Sampai akhirnya mereka lompat rame. Gue nggak diceritain persis sama Pak Bambang itu tuh ada berapa jumlah pocongnya. Intinya banyak ya, kita anggap aja belasan pocong ya. Itu lompat baris keluar. Sampai akhirnya mereka ngelewatin luar gerbang dan mereka belok ke arah kanan kalau ngelihat dari tempatnya Pak Bambang ya. Jadi mereka keluar ke jalan raya dan belok ke arah kanan dan itu masih lanjut lompat ke sana. Itu mereka semua ngelihat dan mereka semua nggak ada yang ngomong satu patah kata pun. Mereka cuma ngeliatin aja. Sampai akhirnya mereka ngeliatin pocong itu lewat semua, lompat terus jalan ke kejauhan sampai nggak kelihatan. Di situ mereka cuma lihat-lihatan. Mereka seolah-olah berkomunikasi dalam diam gitu kalau kalian semua ngelihat juga kan yang gue lihat. Intinya mereka seolah-olah nanyain kayak gitu dan saling mengkonfirmasi satu sama lain. Karena emang semuanya lihat ada pasukan pocong yang keluar dari rumah sakit tersebut. Di situ situasi jadi agak awkward dan mereka nggak ada yang ngebahas itu. Sampai akhirnya ya semua pelanggan pada pulang. Saat udah mulai sepi pelanggan, si Pak Bambang mulai ngobrol juga kan sama sama tetangga-tetangga sesama penjual nasi. Pada ngelihat nggak tadi ada pocong banyak banget keluar dari rumah sakit. Dan iya, semuanya pada ngelihat. Nah, beberapa orang dari mereka itu ada yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, untuk kalian yang udah nonton video gua di segmen gaib nomor 2, waktu itu gua ngebahas tentang lampor. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi beberapa dari penjual ini ada yang orang Jawa dan bilang katanya kalau ada pasukan pocong kayak gitu,
akan ada kejadian yang mengenaskan yang akan terjadi di situ. Tapi mereka nggak tahu apa, jadi saat itu mereka cuman ya ngobrol-ngobrol doang, ini kayaknya bakal ada sesuatu yang nggak baik nih yang terjadi. Dan nggak lama, beberapa jam kemudian, tiba-tiba mereka dengar suara ledakan dari rumah sakit itu, jeder gitu gede. Dan tanpa mereka sadar, api udah berkobar gede banget di rumah sakit itu. Ambulans keluar, ngebawain pasien-pasien dilariin ke rumah sakit lain, dan armada-armada pemadam kebakaran pada berdatangan. Apinya gede banget. Dan ya mereka dengar suara tangis di mana-mana lah intinya. Dan di situ mengkonfirmasi keyakinan mereka pada saat itu, ternyata bener nih. Barisan pocong tadi itu nandain akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Nah, sejak saat itu, udah beberapa waktu berlalu, rumah sakit itu kan direnovasi akhirnya, dibangun kembali, dan kali ini lebih bagus lah intinya. Tapi walaupun rumah sakit itu udah dibangun lebih bagus, lebih nyaman, lebih enak, lebih modern, rumah sakit itu tetap sepi. Bahkan jadi lebih sepi dari sebelumnya, seolah-olah orang-orang asli sana nggak ada yang berani untuk berobat ke rumah sakit itu. Katanya sejak kejadian kebakaran itu banyak banget hal mistis yang terjadi di sana. Terus setelah ngedengar cerita dari Pak Bambang itu, gue coba ngulik lagi kan. Pak, Bapak kan dari sebelum kejadian kebakaran itu udah jualan di sini. Ada nggak Pak yang terjadi sama rumah sakit itu setelah kejadian kebakaran itu, sebelum rumah sakit ini dibangun? Oh, ada Mas Al, katanya. Ada satu kejadian menarik. Jadi waktu itu baru 1 atau 2 hari sejak si rumah sakit ini terbakar. Rumah sakit ini terbakar dan banyak bagian dari bangunan-bangunannya yang udah runtuh dan gosong. Intinya ya udah nggak kayak bangunan utuh lagi, udah banyak bangunan yang hampir dibilang rata dengan tanah. Jadi sama sekali nggak ada kegiatan di sana. Ya nggak bisa ngebuat kegiatan apapun juga kan, karena habis kebakaran dan semuanya hangus terbakar, bahkan banyak yang roboh. Tapi si penjual-penjual di sekitar sana tetap berjualan, karena ya itu satu-satunya mata pencarian mereka. Mereka cuma mengandalkan mungkin ada anak sekolah lah yang mampir sana untuk beli makan, atau mungkin ada pelancong yang datang untuk makan di sana. Karena biasanya kan yang sering makan di sana adalah pegawai rumah sakit. Nah, kali ini tuh emang agak sepi sih, termasuk si warung makannya, warung nasinya si Pak Bambang ini. Nah, pernah suatu malam waktu itu hampir tengah malam ya, sekitar jam 11 atau jam 12. Ada seorang laki-laki yang datang ke warung nasinya Pak Bambang. Seorang laki-laki yang diperkirakan mungkin usianya awal-awal 30-an gitu, 32 sampai 35 tahun. Pakaiannya necis, kelihatan kayak orang kota lah gitu. Dia jalan sedikit lari ke warung makannya Pak Bambang untuk beli nasi. Di situ dia keringetan banget lah kayak gitu, keringetan, terus bajunya lepek, basah. Si orang itu mesen nasi 2 bungkus waktu itu. Terus karena si Pak Bambang ini orangnya supel ya, dia suka ngobrol sama pelanggan-pelanggannya, ditegur lah gitu, diajak ngobrol. Mas, apa kabar gitu? Oh ya baik Pak. Mas kok ngos-ngosan sih, kok basah lari-lari, kenapa gitu? Oh enggak Pak, istri saya habis melahirkan katanya. Saya habis ngebantuin segala macem. Tadi dia tiba-tiba air ketubannya pecah, terus saya harus lariin ke rumah sakit, dan alhamdulillah sih sekarang udah lahir anaknya. Saya mau beli makan buat saya sama istri saya gitu, biar ada lagi lah energinya gitu. Ya ini saya capek karena habis lari-lari tadi, kata dia. Oh iya selamat ya, kata si Pak Bambang, selamat ya anaknya udah lahir gitu. Cewek apa cowok? Biasalah basa-basi gitu. Terus sambil dia nyiapin nasi untuk dibungkus itu, si Pak Bambang sempat mikir juga, dia habis lari-lari, istrinya habis melahirkan di mana gitu kan. Akhirnya ditanya, Mas, si istrinya ngelahirin di mana gitu.
di rumah sakit mana atau di hotel ngelahirinnya apa gimana gitu. Oh ini loh Pak, di depan, di rumah sakit depan katanya. Pak Bambang disitu cuma diam doang. Ngelahirin di rumah sakit depan. Depan ini Mas maksudnya gitu. Dia nunjuk ke arah kirinya gitu kan. Depan ini Mas yang di seberang. Iya, saya tadi kebetulan saya dari kota katanya lagi liburan ke sini. Nah, kita nginep di hotel di sebelah sana. Dia ngasih tahu ada salah satu hotel memang di daerah dekat situ. Tiba-tiba kita lagi ngobrol-ngobrol, istri saya mules dan kayaknya mau melahirkan. Akhirnya ya udah saya cepet-cepet tuh menuju ke rumah sakit karena saya sempat ngelihat ada rumah sakit di sini. Akhirnya saya bawa ke sana. Saya bawa ke rumah sakit dan ternyata rumah sakitnya bagus ya Pak. Padahal dari luar kayaknya rumah sakit tua gitu bangunannya. Begitu masuk ternyata bagus ya, megah, terus cahayanya terang gitu, terus bersih. Terus begitu saya masuk itu langsung ramai yang bantuin, banyak perawat dan orangnya ramah-ramah. Ayo Pak, lewat sini. Mereka dibantuin, istri saya langsung ditaruh di meja yang bisa didorong gitu, meja yang ada kasur maksudnya. Ditaruh di atas kasur yang bisa didorong, yang ada rodanya. Ayo Pak, langsung masuk ke ruang bersalin. Akhirnya itu Pak, makanya saya keringetan, saya ngos-ngosan tuh sambil ngedorongin si kasur itu, ngebantuin si para suster-suster ini. Akhirnya masuk ke ruang bersalin, udah di situ istri saya dibantuin, saya nunggu di luar. Cuman nggak berapa lama saya nunggu, mungkin memang karena istri saya udah nggak tahan juga. Akhirnya dokternya keluar bilang, Pak, anaknya udah lahir, udah selamat, alhamdulillah, ibunya juga selamat, anaknya cowok. Bapak mending keluar beli makan, biar nanti begitu ibunya udah ada energi, udah bisa duduk, bisa langsung makan, jadi nggak lemes terus gitu ya. Makanya saya langsung ke sini Pak, katanya di depan ada warung nasi banyak. Di situ Pak Bambang, karena ngedengerin cerita si mas-mas ini dengan semangat gitu, dia cerita mungkin karena senang juga kan, anaknya baru lahir. Itu pedagang di kiri kanannya dia, tetangganya dia tuh ikut ngedengerin gitu, ikut nyimak. Mereka cuma lihat-lihatan si Pak Bambang dan penjual kiri kanannya dia ini, tetangganya dia. Terus dia bilang, Pak Bambang ini langsung ngomong ke mas-masnya itu ya, Mas, gini aja, ini nasi nggak usah dibayar, ini buat sampean sama istri sampean aja gitu. Sekarang kita ke sana yuk, saya mau jenguk anaknya sampean, boleh nggak gitu. Ah, nggak usah repot-repot Pak, Bapak kan lagi jualan. Ya nggak apa-apa, saya mau temenin sampean aja gitu. Ya udah Pak, boleh. Nah, tetangga kiri kanannya bilang juga, saya ikut ya gitu. Wah, si mas-masnya ini kan seneng gitu kan, wah banyak, ternyata orang sini ramah-ramah ya gitu. Oh ya udah yuk. Akhirnya mereka jalan tuh rame-rame. Si mas-masnya tadi, ya panggil aja Mas Doni ya, si Mas Doni itu, dan si Pak Bambang, dan penjual-penjual yang lain, ada beberapa orang. Mereka jalan, udah bawa nasi yang tadi, nyebrang jalan, sampai akhirnya nyampe depan rumah sakit. Pas nyampe depan rumah sakit, yang jalan di depan tuh kan si Mas Doni ini ya. Pas nyampe depan rumah sakit di gerbang utama, si Mas Doni tuh berhenti. Terus si Pak Bambang nanya, kenapa Mas? Si Mas Doni tuh kayak diem, terus cuman ngeliatin doang. Pak, ini kok rumah sakitnya tiba-tiba jadi gelap ya Pak? Kok rumah sakitnya gelap terus kayak gosong gini katanya. Pak Bambang respon, iya Mas, saya emang niatnya mau ngasih tahu Mas soal ini, tapi nanti aja saya ceritanya. Sekarang kita masuk dulu aja. Mas masih ingat kan istri sama anaknya Mas posisinya di mana? Iya Pak, saya masih ingat ada di ruangan ini gitu. Saya ingat jalannya gitu. Ya udah, Mas nggak usah pikirin keadaan rumah sakitnya saat ini. Intinya kita ke istri Mas aja sekarang yuk gitu, rame-rame yuk kita temenin. Oh ya udah Pak, makasih Pak gitu. Akhirnya mereka jalan tuh. Mereka masuk ke gerbang, mereka masuk lewat pintu utama tuh yang lobby biasanya kan, dekat-dekat IGD. Begitu pintu dibuka, di situ selama berjalan si Mas Doni tuh makin lama makin panik, makin ngos-ngosan, makin keringetan karena yang dia lihat bener-bener beda jauh sama yang pertama kali tadi dia datang sama istrinya. Begitu dibuka itu kelihatan semua bangunan itu kosong, semua bangunannya gosong, dan banyak bagian-bagian yang udah hancur. Sampai akhirnya mereka terus jalan, belok kiri, belok kanan, masuk ke satu ruangan yang sebenarnya udah nggak ada ruangan lagi di situ.
Jadi yang tempat tadinya itu ruangan bersalin, itu tuh udah nggak ada atap, itu udah di atas tuh udah langsung langit, udah roboh lah gitu, itu reruntuhan semua isinya. Dan mereka masuk ke dalam situ, di satu pojok, ini agak merinding sih. Jadi di satu pojok, yang harusnya tadinya itu kasur tempat istrinya itu bersalin, itu tuh cuman tanah dan ada bebatuan bekas, apa ya, kayak batu bata yang bekas yang tadinya tembok terus roboh gitu. Itu istrinya tuh nyender di situ, dan istrinya tuh lagi nangis sambil meluk anaknya. Akhirnya tuh disamperin, terus ditanyakan, "Mah gimana keadaannya?" kayak gitu. "Mah nggak apa-apa," kayak gitulah, disamperin lah sama si Mas Doni ini. Dan ditanyain, ternyata saat si Mas Doni ini keluar mau beli nasi itu, tiba-tiba dalam satu kedipan mata, dari sudut pandang istrinya Mas Doni ya, semuanya itu berubah. Semuanya itu yang tadinya kamar bersalin yang cerah banget gitu, ada lampu yang terang banget dan banyak sosok-sosok yang ramah-ramah, suster dan dokter, itu semuanya berubah. Tiba-tiba itu cuman reruntuhan gosong, di atas tuh langsung langit, dan ternyata dari sudut pandang istrinya tuh dia tiba-tiba udah nyender di bebatuan aja. Dan memang anaknya udah lahir, udah digendongan dia. Sosok yang tadinya suster-suster dan ada dokter di depannya dia, itu semua berubah jadi beberapa sosok pocong. Nah, dari situ pocongnya tuh semuanya mukanya itu masih muka yang tadinya suster dan tadinya dokter yang dia lihat itu, cuman sekarang bentuknya pocong. Dan pocong itu cuman natap si istrinya Mas Doni ini sambil senyum, dan mereka tiba-tiba ngilang gitu aja. Itu yang ngebuat istrinya jadi panik, takut, dan nangis. Dan di situ baru si Pak Bambang dan teman-teman penjualnya itu nyeritain semua kejadiannya ke si Mas Doni. Sejarah tentang terbakarnya rumah sakit ini 1 atau 2 hari yang lalu sebelum Mas Doni datang ke sana. Nah, di situ Mas Doni udah ketakutan banget, dan akhirnya si Pak Bambang dan teman-temannya inisiatif mesenin taksi dan nganterin si Mas Doni sama istrinya ini balik ke hotelnya mereka. Itu jadi suatu kejadian horor yang epic banget yang dialamin sama bukan orang asli sana dan disaksikan oleh semua penjual nasi di sekitaran itu. Itu kejadiannya serem banget, dan ngedengar cerita dari Pak Bambang itu gue jadi agak merinding juga setiap kali ngelewat ke sana. Ya tapi karena si Pak Bambangnya ramah, gue tetap sering main ke sana buat nongkrong dan makan dan ngobrol-ngobrol sama dia. Cuman emang cerita yang diceritain ke gue tuh jadi satu kenangan tersendiri lah dari Pak Bambang buat gue. Epic banget ceritanya. So ya, gitu ceritanya. Thank you banget nih untuk kalian yang udah ngedengerin. Itu cerita yang epic banget dan gue suka banget ceritanya. Itu kejadian nyata di sebuah daerah yang sorry banget, sekali lagi sorry gue nggak bisa nge-spill, ngebocorin itu daerahnya di mana. Yang jelas dulu gue pernah tinggal di sana, dan kejadian itu salah satu kejadian horor yang gue dengar di sana yang masih gue ingat sampai sekarang. Mungkin nanti next time kalau gue ada ingat kejadian horor lagi yang gue dengar dari orang-orang di sana, gue bakal cerita ke kalian lagi. Thank you banget buat kalian yang udah ngedengerin video ini. Thank you untuk kalian yang udah subscribe, udah like, udah share. Dan thank you juga untuk yang udah ninggalin komen. Gue pasti bacain komen kalian satu-satu, dan gue pasti balasin komen kalian satu-satu. Buat kalian yang punya cerita untuk gue retell, menurut kalian cerita ini bisa dinikmatin sama para pecinta horor kayak gue dan kawan-kawan semua yang lagi nonton, kalian bisa kontribusi ke channel ini. Lihat caranya di kolom deskripsi. Dan kalian juga bisa follow Instagram Suamalam di @suamaram.horror. Beribet kan gue jadinya, @suamalam.horror. Karena di situ gue pasti bakal ngasih info-info seputar cerita apa yang selanjutnya akan gue upload. Ya, biar kalian makin penasaran lah. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan untuk cerita-cerita horor selanjutnya yang akan gue share. And that's it for now. See you in the next story.